Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai cerita hari ini, coba bayangkan, bagaimana rasanya ketika seseorang yang telah membesarkan kita, yang pernah bekerja keras demi masa depan kita, tiba-tiba dianggap tidak berguna hanya karena ia sudah tua dan terlihat tidak punya apa-apa? Di luar sana, masih banyak orang tua yang sebenarnya menyimpan kisah luar biasa, namun sering dipandang sebelah mata hanya karena penampilannya sederhana. Nah, cerita kali ini adalah tentang seorang pria tua yang dibuang oleh menantunya karena dikira miskin. Padahal pria tua itu sebenarnya adalah sosok yang selama ini membuat perusahaan keluarga mereka sukses. Sebuah kisah yang penuh penyesalan, pelajaran hidup, dan kejutan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Dan jangan lupa tulis komentar tentang pendapat kalian atau pengalaman yang pernah kalian alami. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk konten kami selanjutnya. Kalau sudah siap, mari kita mulai kisah yang penuh makna ini. Pagi itu udara terasa hangat, matahari baru saja naik, menyinari halaman rumah sederhana milik pasangan muda, Benny dan istrinya Sari. Di sudut teras, terlihat seorang pria tua berusia sekitar 65 tahun sedang menyapu dedaunan yang jatuh dari pohon mangga. Dialah Pak Rahmat, ayah kandung Sari. Meski usianya sudah senja, Pak Rahmat masih gesit. Punggungnya sedikit bungkuk, rambutnya memutih, dan pakaiannya sangat sederhana. Namun, wajahnya selalu memancarkan ketenangan, seolah ia tidak pernah marah meski sering diperlakukan buruk. Selama beberapa bulan terakhir, Pak Rahmat tinggal bersama anak dan menantunya karena rumahnya sudah tidak layak huni. Ia hanya ingin menghabiskan hari tua dengan dekat bersama keluarga yang ia cintai. Tetapi kehadirannya justru dianggap beban, terutama oleh sang menantu, Benny. Pagi itu, ketika Pak Rahmat sedang menyapu, Benny keluar rumah dengan wajah cemberut. Ia baru bangun. Rambut masih acak-acakan. "Pak, sudah tua kok kerjaannya cuma bikin rumah berantakan," gerutu Benny sambil membuka pintu dengan kasar. Pak Rahmat menunduk sopan. "Maaf, Nak, saya cuma mau bantu-bantu sedikit." "Bantu-bantu?" Benny mendengus sinis. "Yang ada cuma nambah kerjaan. Coba lihat, banyak daun yang belum dibersihkan." Padahal, sebenarnya halaman itu sudah cukup bersih. Hanya ada beberapa daun yang baru jatuh tertiup angin. Sari keluar dengan membawa 2 gelas teh. "Mas, sudah. Ayah sudah berusaha." Namun Benny hanya melirik tajam. "Berusaha? Dia tinggal makan gratis di rumah kita setiap hari. Setidaknya jangan bikin rumah tambah kotor." Pak Rahmat menunduk semakin dalam. Ia tidak membalas. Dalam hatinya, ia hanya berpikir, tidak apa, mungkin Benny sedang lelah. Tugas orang tua adalah sabar. Siang harinya, ketika mereka sedang makan bersama, Benny kembali menggerutu. Bulan ini pengeluaran naik lagi. Listrik, makan, semuanya. Kita ini sudah capek kerja. Kalau terus begini, bangkrut kita. Sari mencoba menenangkan. "Mas, ayah itu keluarga kita. Masa kita hitung-hitungan sama orang tua sendiri?" "Ya kalau punya uang sih enak," bentak Benny. "Lah ini, jangankan bantu bayar listrik, untuk kebutuhan pribadi saja nggak bisa." Pak Rahmat hanya diam sambil menatap piringnya. Ia tidak mau menjadi sumber keributan rumah tangga anaknya. Padahal, kalau saja Benny tahu, selama hidupnya, Pak Rahmat tidak pernah kekurangan. Ia pernah memiliki perusahaan besar, memiliki jaringan luas, dan disegani banyak pengusaha. Tetapi ketika pensiun, ia memilih hidup sederhana, menyembunyikan identitasnya supaya bisa merasakan kehidupan tanpa dihormati hanya karena harta. Ia ingin melihat siapa yang benar-benar tulus menerimanya sebagai manusia biasa. Malam itu, ketika Pak Rahmat hendak tidur, ia mendengar suara pertengkaran dari kamar Sari dan Benny. "Aku nggak mau tahu. Besok ayahmu harus keluar dari rumah ini," teriak Benny. "Ayah mau tinggal di mana?" Suara Sari bergetar. "Itu urusan dia.
Yang jelas aku capek hidup sama orang tua yang cuma numpang, malas, dan miskin. Kata miskin itu menusuk hati Sari, dan juga hati Pak Rahmat yang mendengarnya dari balik pintu. Air mata mulai jatuh di pipi Sari, tetapi ia tidak bisa melawan. Ia takut Benny semakin kasar. Di kamarnya, Pak Rahmat hanya duduk diam di tepi kasur tipisnya. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu besok segalanya akan berubah. Ia tersenyum kecil sambil menatap foto istrinya yang sudah meninggal. Bu, mungkin ini saatnya aku pergi dari rumah mereka. Aku tidak ingin rumah tangga anak kita hancur hanya karena aku. Keesokan paginya, keputusan pahit itu pun terjadi. Kehidupan Pak Rahmat memasuki babak baru yang tidak pernah disangka siapapun. Pagi itu seperti biasa. Matahari muncul perlahan. Namun suasana rumah terasa dingin. Tidak ada suara piring. Tidak ada obrolan pagi seperti hari-hari sebelumnya. Hanya ada keheningan yang terasa menusuk. Pak Rahmat bangun lebih cepat dari biasanya. Ia membereskan kasur kecilnya, melipat selimutnya dengan rapi, lalu menatap barang-barang sederhana yang ia punya. Satu tas lusuh, sehelai baju ganti, dan foto keluarganya. Di ruang tengah, Benny sudah menunggu sambil duduk menyilangkan kaki. Wajahnya datar. Suaranya dingin seperti tidak punya lagi rasa hormat. "Pak," ucapnya tanpa menatap. "Saya sudah putuskan. Mulai hari ini, Bapak nggak bisa tinggal di sini lagi." Sari yang berdiri di belakangnya tampak amat gelisah. Matanya merah. Entah karena kurang tidur atau terlalu banyak menangis semalam. Pak Rahmat mengangguk pelan. "Saya mengerti, Nak." Jawaban itu justru membuat Sari semakin sesak. "Ya, Ayah tinggal beberapa hari lagi saja ya. Aku akan cari tempat dulu buat Ayah." Namun Benny langsung memotong. "Tidak, hari ini juga ayahmu harus keluar. Aku nggak mau nunggu lama-lama." Sari menatap suaminya dengan ekspresi tak percaya. "Mas, itu ayahku. Masa kamu tega seperti ini? Kalau kamu tetap bela dia, kamu tinggal sama ayahmu saja sekalian," bentak Benny. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam hati Sari. Ia tidak berani melanjutkan. Hanya bisa menangis memandangi ayahnya yang berdiri diam dengan tatapan pasrah. Pak Rahmat mendekati anaknya, menepuk bahunya lembut. "Sudahlah, Nak, jangan salahkan suamimu. Semua ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin ayah memang sudah terlalu lama numpang." Suara itu begitu tenang, seakan ia menerima semuanya tanpa keluhan. Padahal di dalam hatinya, ia terluka luar biasa. Sari memegang tangan ayahnya erat-erat. "Yah, maafkan aku. Aku belum bisa jadi anak yang baik." Pak Rahmat tersenyum lembut. "Kamu sudah sangat baik, Nak. Justru ayah yang mengganggu kalian." Benny menghela napas keras, tampak tidak sabar. "Kapan berangkatnya, Pak? Saya harus kerja. Jangan bikin saya terlambat." Pak Rahmat mengangguk, lalu memasukkan baju-bajunya ke dalam tas. Tidak banyak, hanya beberapa lembar pakaian yang bahkan sebagian sudah lusuh. Sebelum keluar rumah, ia menatap sekeliling rumah itu. Dinding-dinding yang ia cat sendiri beberapa bulan lalu, taman kecil yang ia rawat setiap pagi, serta dapur tempat ia sering membuat teh untuk anaknya. Semua itu bukan miliknya, tapi ia mencintainya seolah itu rumahnya sendiri. Ketika ia hendak melangkah pergi, Sari berlari memeluknya erat. "Ayah, ayah mau kemana?" Pak Rahmat mengelus kepala anaknya. "Jangan khawatir, ayah bisa jaga diri. Tolong jangan pergi jauh." Suara Sari pecah, penuh ketakutan kehilangan. Namun Benny muncul dan berkata dengan nada keras, "Sudah, kalau ayahmu mau pergi, biarkan dia pergi. Jangan drama." Pak Rahmat menatap Benny. Bukan marah, bukan dendam. Hanya tatapan seseorang yang sudah terlalu banyak disakiti hingga hatinya kebal. "Nak," ujarnya pelan. "Terima kasih sudah mengizinkan ayah tinggal selama ini." Benny terdiam sejenak. Ia tidak menyangka pria tua yang ia hina bisa tetap berkata lembut. Namun ia membuang rasa itu dan kembali mengeraskan wajahnya. Pak Rahmat melangkah keluar halaman rumah.
Suara gerbang tertutup pelan membuat hati Sari remuk. Ia menangis tersungkur. Sementara Benny hanya berdiri kaku di tempat. Tanpa menoleh ke belakang, Pak Rahmat berjalan di bawah terik matahari. Langkahnya pelan tapi pasti, menyusuri jalanan seperti seorang pengembara. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa sedikit kesejukan di tengah rasa pedih yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Tidak ada yang tahu bahwa dengan kepergiannya hari itu, nasib sebuah keluarga dan sebuah perusahaan besar akan berubah selamanya. Setelah melangkah keluar dari rumah anaknya, Pak Rahmat berjalan tanpa tujuan pasti. Matahari sudah mulai naik, cahayanya menyengat kulit. Namun ia tetap menyusuri jalan kecil itu dengan langkah perlahan. Tas kecil lusuh di pundaknya terasa ringan. Berbeda dengan hatinya yang jauh lebih berat. Menemukan tempat berteduh. Pak Rahmat akhirnya tiba di sebuah taman kota. Tidak terlalu besar, tetapi cukup sepi di pagi hari. Ia duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, menunduk sambil memandangi tanah. Sudah tua, tapi harus mulai dari awal lagi, ucapnya dalam hati sambil tersenyum pahit. Ia membuka tasnya, mengambil sebotol air mineral yang setengah isi. Diminumnya perlahan, seperti seseorang yang mencoba menenangkan diri setelah patah hati. Di depannya, beberapa anak muda terlihat tertawa sambil makan sarapan. Sementara ia, seorang ayah yang dulu disayangi, sekarang hidup diawali dengan pengusiran. Namun, tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Ia hanya menghela napas panjang, mencoba menerima takdir yang seolah kembali menguji kesabarannya. Pertolongan kecil dari orang yang tidak dikenal. Siang hari, panas semakin menyengat. Pak Rahmat memutuskan berjalan ke masjid terdekat. Masjid itu cukup besar dan teduh, sebuah tempat yang nyaman bagi siapa saja yang membutuhkan ketenangan. Pak Rahmat mengambil wudhu, lalu duduk di pojok masjid. Setelah salat, ia mencoba berbaring sejenak. Seorang pria parubaya, marbot masjid, menghampirinya. "Pak, Bapak baru di sini? Butuh bantuan?" Pak Rahmat tersenyum pelan. "Tidak perlu, Nak. Saya hanya istirahat sebentar." "Kalau Bapak lapar, ini ada sedikit roti," ujar marbot itu sambil menyerahkan plastik kecil. Pak Rahmat menerimanya dengan tulus. "Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Marbot itu tidak tahu, ia baru saja memberi roti kepada seorang pria yang dulu pernah memimpin ratusan pegawai dan menghidupi banyak keluarga. Ironis, tetapi begitulah kehidupan. Malam pertama yang penuh kesedihan. Ketika malam turun, udara menjadi dingin. Pak Rahmat berjalan ke pos ronda yang tidak terpakai. Ia duduk, kemudian menyandarkan punggungnya ke dinding kayu kasar, mencoba tidur. Namun matanya tidak bisa terpejam. Di dalam pikirannya, wajah Sari muncul. "Ayah mau tinggal di mana?" Pertanyaan itu terngiang-ngiang, membuat dadanya terasa berat. Lalu ia mengingat rumahnya dulu, rumah megah dengan pekarangan luas, ruang kerja besar, dan sertifikat-sertifikat penghargaan yang memenuhi dinding. Tapi semua itu sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu ketika memutuskan menyerahkan perusahaan kepada anaknya. Ia ingin hidup tanpa gelar, tanpa kekayaan, hanya ingin menjadi ayah biasa. Ternyata keputusan itu membuatnya merasakan pahitnya disalahpahami. Rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Di dalam tasnya, terselip sebuah map coklat. Map itu sudah kusam, ujungnya melengkung terkena waktu. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan perusahaan besar, surat perjanjian penyerahan sementara, kartu-kartu nama dari pengusaha sukses, dan sebuah buku kecil berisi catatan tangan tentang awal mula ia membangun perusahaannya dari nol. Pak Rahmat membuka buku kecil itu, membacanya di bawah cahaya temaram lampu jalan. Di halaman pertama tertulis, "Jika suatu hari aku tidak lagi dihargai oleh keluargaku, biarkan waktu yang mengajari mereka arti sebuah perjuangan." Ia menutup buku itu sambil tersenyum sedih. Tidak ada yang tahu bahwa jaringan bisnis yang selama ini membuat perusahaan anaknya maju sebenarnya bergantung pada dirinya. Relasi, pengalaman, kepercayaan, semua itu melekat pada nama Pak Rahmat, bukan pada anak atau menantunya.
Kini ketika ia pergi tanpa pamit kepada mitra lamanya, banyak orang mulai bertanya-tanya. Keberadaan dirinya yang hilang tiba-tiba membuat banyak pihak ragu memberikan dukungan kepada perusahaan yang kini dikelola Benny. Tetapi itu cerita yang akan berkembang nanti. Untuk malam itu, yang ada hanyalah pria tua yang mencoba tidur dengan beralaskan lantai dingin, ditemani angin malam dan perasaan ditinggalkan. Keesokan pagi, awal dari perubahan besar. Pagi berikutnya, Pak Rahmat bangun lebih awal. Tubuhnya pegal, tapi ia tetap tersenyum. Setidaknya aku masih diberi kesempatan membuka mata, gumamnya. Ia berjalan ke warung kopi kecil di pinggir jalan. Pemilik warung, seorang ibu berusia 50-an, menyapanya ramah. "Bapak kelihatannya baru di sekitar sini." "Iya, Bu. Saya sedang mencari tempat tinggal sementara." "Nggak apa-apa, Pak. Kalau mau duduk di sini sambil minum air putih, silakan saja. Tidak perlu bayar." Pak Rahmat tersenyum hangat. Kebaikan kecil seperti ini lebih berharga dari harta. Ia duduk di bangku kayu warung itu, memandang jalan. Tidak ada yang tahu bahwa pria tua yang kelihatannya seperti gelandangan itu sebenarnya pernah menjadi tulang punggung sebuah kerajaan bisnis. Dan dalam beberapa hari ke depan, ketidakhadirannya akan menimbulkan kekacauan besar. Babak kejatuhan perusahaan itu sudah mulai bergerak. Setelah beberapa hari hidup berpindah-pindah, Pak Rahmat mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Tidak ada ranjang empuk, tidak ada rumah, tidak ada suara anaknya di pagi hari. Yang ada hanya suasana jalanan, masjid yang menjadi tempat berteduh, dan taman kecil tempat ia duduk setiap sore. Namun meski hidupnya sederhana, hatinya tetap tenang. Ia menerima semua cobaan dengan lapang dada. Yang tidak ia ketahui adalah kepergiannya secara diam-diam mulai mengguncang dunia bisnis yang pernah ia bangun. Bisikan yang mulai menyebar. Suatu sore, saat Pak Rahmat sedang duduk di taman sambil memberi makan beberapa kucing liar, dua pria yang lewat terlihat sedang berbicara tentang sebuah perusahaan. Pak Rahmat tidak bermaksud mendengarkan, tetapi suara mereka cukup keras. "Aku dengar perusahaan itu mulai goyah ya?" "Iya," katanya banyak mitra yang menarik diri. "Bos lamanya hilang entah kemana." "Apa benar yang tua itu yang bikin perusahaan berkembang dulu?" Pak Rahmat berhenti memberi makan kucing. Tangannya terhenti di udara. Ia mendengarkan dengan wajah tenang, tapi hatinya sedikit bergetar. "Benar," katanya, "hubungan kerja mereka dulu itu sebenarnya karena si Pak Rahmat. Dia yang dipercaya, tapi sekarang dia nggak muncul-muncul." Pria satunya menggeleng. "Kalau begitu, wajar kalau perusahaan sekarang mulai oleng. Anak dan menantunya itu bukan tipe yang disukai mitra," katanya sombong dan susah diajak bicara. Mereka berlalu, sementara Pak Rahmat hanya terdiam. Ia menghela napas, memandangi kucing-kucing yang masih memakan sisa roti di tangannya. "Aku pergi bukan untuk menghancurkan mereka, tapi ternyata kepergianku memang membawa konsekuensi." Malam itu di masjid, Pak Rahmat berdoa lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, jangan timpakan kesulitan terlalu berat pada anakku. Meskipun mereka mengusirku, mereka tetap keluargaku. Beri mereka pelajaran, tapi jangan buat mereka hancur." Doa itu keluar dari hati paling dalam. Seorang ayah tetaplah ayah, meski diperlakukan buruk. Setelah sholat, ia duduk di sudut masjid. Beberapa jamaah menghampirinya, memberi makanan ringan. Mereka tidak tahu siapa dia, tapi mereka melihat ketulusan dan kesederhanaannya. Pak Rahmat merasa lebih dihargai oleh orang asing daripada keluarganya sendiri. Pertemuan yang tidak disangka. Keesokan harinya, saat berjalan di dekat area perkantoran, seseorang memanggilnya. Pak Rahmat." Pak Rahmat menoleh. Seorang pria dengan jas rapi menghampirinya. Ia adalah Hendra, mantan manajer keuangan perusahaan yang dulu bekerja di bawah Pak Rahmat. Hendra terpaku melihat kondisi Pak Rahmat yang tampak lusuh, lelah, dan seperti tunawisma. "Pak, apa yang terjadi? Kenapa Bapak seperti ini?" Suaranya bergetar. Pak Rahmat tersenyum kecil. "Hidup kadang menguji kita, Nak.
Hendra menunduk haru. Saya sudah lama mencari Bapak. Banyak mitra bertanya tentang Bapak. Mereka tidak percaya kalau Bapak tidak lagi terlibat di perusahaan. Pak Rahmat menepuk bahunya pelan. Aku hanya ingin memberi kesempatan anakku memimpin. Hendra menarik napas panjang. Pak, maaf kalau saya bicara lancang. Tapi sejak Bapak tidak ada, banyak hal berubah. Perusahaan tidak lagi dihormati seperti dulu. Pak Rahmat hanya menjawab dengan senyum lembut. Aku percaya, semua akan kembali ke tempat asalnya. Sebelum pergi, Hendra mencoba memberi uang. Namun Pak Rahmat menolak halus. Aku masih bisa hidup. Nak, simpan uangmu untuk keluargamu. Hendra menunduk, terharu dan tak mampu berkata banyak. Benih kejatuhan itu semakin menguat. Beberapa hari kemudian, kabar mulai menyebar lebih luas bahwa perusahaan anaknya mulai terancam bangkrut. Proyek-proyek terhenti. Investor mulai ragu. Mitra lama menunda kerjasama. Dan yang paling fatal, banyak dari mereka mengatakan, kalau Pak Rahmat tidak kembali, kepercayaan kami tidak bisa diberikan. Sementara itu, di taman kecil tempat sore-sore ia memberi makan kucing, Pak Rahmat duduk sambil memandangi langit. Ia menatap daun-daun yang jatuh ditiup angin. Dalam hatinya, ia berbisik, aku tidak marah. Tapi mereka harus belajar dari akibat yang mereka buat sendiri. Ia tahu badai besar akan datang ke keluarga itu. Dan ketika badai itu tiba, barulah semua topeng akan terbuka. Dan kebenaran tentang dirinya tidak bisa lagi disembunyikan. Sudah hampir seminggu sejak Pak Rahmat pergi dari rumah Sari. Di hari-hari itu, tanpa disadari, badai besar mulai mengintai perusahaan keluarga yang selama ini berdiri kokoh di bawah namanya. Perusahaan tersebut, Rahmat Group, sebelumnya dikenal sebagai perusahaan jasa konstruksi yang paling terpercaya di kota. Namanya harum, reputasinya kuat, dan relasinya luas. Tapi setelah kepemimpinan diserahkan kepada Benny, banyak yang berubah, terutama dalam cara perusahaan berhubungan dengan mitra bisnis. Dan kini, setelah Pak Rahmat tidak lagi terlihat, perubahan itu semakin terasa. Suatu pagi, suasana kantor Rahmat Group tampak berbeda. Ruangannya hening, tidak ada tawa para karyawan seperti biasanya. Bahkan suara ketikan keyboard pun terdengar jarang. Di ruang meeting, beberapa staf berkumpul dengan wajah panik. Proyek besar dengan PT Maju Karya dibatalkan, ujar seorang staf dengan suara gemetar. Apa? Alasannya apa? Tanya staf lainnya. Kata mereka, kerjasama akan ditunda sampai ada kejelasan siapa yang memimpin secara profesional. Mereka bilang, mereka hanya percaya kalau masih ada campur tangan langsung dari Pak Rahmat. Ruangan langsung hening. Semua saling berpandangan. Kita bahkan gak tahu beliau sekarang ada di mana, ujar salah satu staf sambil memegang keningnya. Sementara itu, di ruang kerjanya, Benny duduk dengan wajah tegang. Telepon berdering, tapi setiap panggilan selalu berisi kabar buruk. Maaf, Pak, kami belum bisa menandatangani kontrak baru. Investasi kami tunda dulu, Pak. Kami masih mempertimbangkan ulang kerjasama ini. Wajah Benny memerah antara marah dan panik. Kenapa semua orang tiba-tiba berubah? Bentaknya sambil membanting pulpen. Saat rapat internal, Benny meledak. Kalian ini kerja apa saja? Kenapa semua proyek tiba-tiba batal? Perusahaan mau hancur kalau begini. Teriaknya di depan semua staf. Salah satu supervisor, Pak Hadi, memberanikan diri bicara. Pak, maaf berbicara jujur. Banyak mitra kita sebenarnya lebih percaya pada Pak Rahmat. Mereka merasa, apa yang membuat perusahaan ini maju adalah hubungan baik yang Bapak mertua bangun selama bertahun-tahun. Mendengar itu, Benny langsung membanting meja. Jangan sebut-sebut nama dia di sini. Dia itu cuma orang tua yang gak punya apa-apa. Semua terdiam. Tidak ada yang berani melawan. Tapi di dalam hati mereka tahu, kebanyakan mitra memang hanya mau bekerja sama karena kepercayaan pada Pak Rahmat. Bukan pada Benny yang sombong, keras kepala, dan tidak punya pengalaman mendalam. Dan sekarang, karena Pak Rahmat hilang tanpa kabar, kepercayaan itu ikut menghilang.
Menjelang sore, telepon kantor kembali berdering. Kali ini dari salah satu mitra terbesar yang bekerja sama dengan mereka selama bertahun-tahun. Suara di seberang terdengar tegas. "Maaf Pak Benny, kami harus menghentikan sementara seluruh kerjasama dengan perusahaan Anda." "Apalagi alasannya?" teriak Benny. "Kami tidak menemukan nama Pak Rahmat dalam struktur kepemimpinan terbaru. Padahal, beliau adalah alasan utama kami bertahan selama ini." "Tapi saya pemiliknya sekarang," bantah Benny. "Maaf, Pak, tapi perusahaan kami butuh kepastian. Selama Pak Rahmat tidak kembali atau tidak memberi rekomendasi langsung, kami tidak berani melanjutkan." Klik, telepon ditutup. Benny menatap layar ponsel dengan mata merah dan napas tersengal. Ia tidak percaya pria tua yang ia usir seminggu lalu begitu berpengaruh besar. Di rumah, Sari duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponselnya. Ia membaca berita tentang perusahaan keluarga yang mulai goyah. "Ah, masa sih?" gumamnya. Namun yang membuatnya bingung adalah satu hal. Banyak yang menyebut nama ayahnya sebagai tokoh penting yang selama ini menopang perusahaan. Sebenarnya, siapa ayah? Pikir Sari. Selama ini, ayahnya selalu tampil sederhana, tidak pernah membanggakan apapun. Bahkan Sari tidak pernah tahu bahwa perusahaan itu dibangun dari tangan ayahnya sendiri. Ia mulai menangis diam-diam, merasa bersalah karena telah membiarkan suaminya mengusir orang yang begitu berharga. Kepercayaan hancur. Keesokan harinya, hal yang paling ditakuti terjadi. Harga saham Rahmat Group anjlok drastis. Media mulai memberitakan kabar. Rahmat Group terancam bangkrut. Pendiri perusahaan hilang tanpa jejak. Pemberitaan itu membuat kepercayaan publik hancur. Di kantor, karyawan mulai panik. Sebagian bahkan khawatir perusahaan akan segera tutup. Dan Benny, ia duduk di kursinya, memegang kepala. "Apa mungkin, semua ini karena aku mengusir pria tua itu?" gumamnya dengan suara lemah untuk pertama kalinya. Arogan yang dulu ada di wajahnya kini hilang digantikan ketakutan. Badai yang diramalkan Pak Rahmat dalam hatinya akhirnya benar-benar datang. Di tempat lain, seseorang justru tenang. Sementara perusahaan sedang kacau balau, Pak Rahmat duduk di taman kecil kesukaannya, memberi makan burung pipit sambil tersenyum. Ia tidak tampak marah atau membenci siapapun. Dalam hatinya, ia hanya berkata, baru ketika kehilangan, mereka akan sadar apa yang sebenarnya penting. Ia hanya menunggu waktu. Perusahaan itu bukan sekadar bangunan atau bisnis. Itu adalah hasil perjuangan hidupnya. Dan ia tahu satu hari, anaknya akan datang mencarinya. Bukan karena harta, tapi karena penyesalan yang tak bisa lagi ditahan. Sore itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah Sari semakin mencekam. Tidak ada suara televisi. Tidak ada obrolan seperti biasanya. Yang ada hanya kecemasan yang menggantung di udara. Benny duduk di ruang tamu, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan kemejanya tampak kusut. Seharian ia tidak makan. Telepon dari para pemegang saham terus berdatangan, menagih penjelasan, menuntut pertanggungjawaban, dan sebagian bahkan mengancam akan menuntutnya secara hukum. Sementara itu, Sari duduk di sudut sofa, memandangi suaminya dengan tatapan sedih. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia ingin membantu, tapi Benny tidak pernah mau mendengarkan. Tiba-tiba Benny menggebrak meja. "Kenapa semua ini terjadi? Kenapa?" teriaknya. Suaranya pecah. Sari mendekat pelan. "Mas, tolong tenangkan diri dulu. Kita cari solusi bersama." Benny menatap istrinya dengan mata merah. "Solusi apa lagi? Kamu tahu nggak, Sari? Semua orang meninggalkan aku. Semua yang dulu bilang butuh aku, sekarang menutup pintu." Ia memukul dadanya sendiri. Usaha ini, perusahaan ini, semuanya hancur. Dalam semalam, air mata Sari jatuh pelan. "Mas, ini bukan akhir. Kita bisa bangkit lagi, selama kita bersama." Namun Benny menggeleng keras. "Kamu nggak ngerti, Sari. Tanpa perusahaan itu, aku bukan siapa-siapa."
Sari tersentak. Kata-kata itu seperti menguak sesuatu. Mas, ucapnya lirih. Kalau Mas merasa nilai diri Mas hanya dari perusahaan, berarti selama ini Mas bekerja bukan untuk masa depan kita, tapi hanya untuk membuktikan sesuatu. Benny terdiam. Ia mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin mengakui kebenaran itu. Setelah beberapa menit hening, Sari mengusap air matanya. Mas, ada hal yang harus aku bilang. Benny melirik sebentar. Apa lagi? Sari menarik napas panjang. Aku tadi mimpi ayah. Aku merasa ayah sedang ada dalam masalah. Benny mengerutkan kening. Dari tadi kamu bahas ayah terus. Kamu berharap ayahmu bisa datang nyelamatin kita. Dia itu orang miskin. Sar, mana mungkin dia? Jangan hina ayahku. Suara Sari meninggi spontan. Benny kaget. Selama ini, Sari jarang membentak. Sari melanjutkan dengan suara bergetar namun tegas. Mas mungkin gak suka ayah karena Mas pikir ayah cuma numpang. Tapi selama ayah tinggal di rumah ini, aku selalu merasa tenang. Rezeki Mas lancar, bisnis Mas berkembang. Sekarang ayah pergi, dan semuanya runtuh. Benny mencibir. Hah? Kamu mau bilang ayahmu semacam pembawa hoki? Jangan ngaco. Sari menatap suaminya dalam-dalam. Aku nggak bilang begitu. Aku cuma bilang, mungkin Mas terlalu cepat menilai. Kali ini Benny tidak membalas. Ia hanya menunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Di saat bersamaan, suara dari luar rumah terdengar. Hujan masih deras. Tapi ada langkah kaki seseorang mendekati teras. Sari berdiri, mencoba melihat siapa yang datang. Tok, tok. Suara ketukan pelan, tidak tergesa-gesa. Sari langsung berjalan cepat menuju pintu. Ia membuka pintu sedikit, dan menemukan seorang pria parubaya basah kuyup di bawah payung kecil yang sudah sobek. Pak Halim. Sari mengenalinya, salah satu sahabat lama ayahnya. Pria itu tersenyum ramah meski tubuhnya menggigil. Sari, boleh aku bicara sebentar? Benny berdiri di belakang Sari, menatap pria itu dengan curiga. Cari siapa, Pak? Pak Halim menatap Benny, lalu berkata pelan. Saya datang untuk membahas sesuatu. Tentang ayahmu, Sari. Sari langsung membelalakan mata. Ayah? Ada apa dengan ayah? Pak Halim menunduk. Ayahmu sedang sakit, dan dia menolak bilang ke siapapun, termasuk kamu. Dunia seperti berhenti sejenak. Sari memegang dadanya. Nafasnya tercekat. Benny pun terpaku. Tatapannya berubah. Dari curiga menjadi kaget. Pak Halim melanjutkan dengan suara serak. Beliau tinggal di rumah kecil dekat terminal. Sudah beberapa hari tidak keluar. Dan keadaan beliau semakin menurun. Air mata Sari langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Sementara Benny merasakan sesuatu yang aneh menusuk dadanya. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan, kini menyeruak, membesar, dan membuatnya hampir sulit bernapas. Mas, suara Sari bergetar hebat. Kita harus ke sana sekarang. Tolong, ayah butuh kita. Benny tidak menjawab. Ia hanya menatap ke lantai. Tubuhnya kaku. Dalam benaknya, suara-suara lama menggema. Hinaannya, kemarahannya. Perlakuannya terhadap pria tua yang pernah ia sebut pengganggu. Sari menatapnya dengan mata penuh harap, penuh permintaan. Mas, tolong. Akhirnya Benny mengangguk kecil. Baik, kita jemput ayah. Sari memeluk suaminya erat-erat, menangis di bahunya. Benny balas memeluk, namun air matanya sendiri mulai keluar tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan seseorang yang tidak pernah ia cintai. Tapi ternyata diam-diam selalu melindunginya. Dan tanpa mereka tahu, keputusan malam itu akan menjadi titik balik dari segalanya. Hujan belum juga reda ketika Sari dan Benny bergegas keluar rumah. Pak Halim ikut bersama mereka, menuntun ke lokasi tempat Pak Rahmat tinggal. Suasana malam begitu gelap, jalanan basah, dan cahaya lampu kota tampak redup seperti ikut merasakan kecemasan mereka. Mobil melaju pelan melewati gang-gang sempit.
Semakin masuk ke dalam, lingkungan tampak semakin sunyi dan kumuh. Udara dingin bercampur bau tanah basah menusuk hidung, membuat suasana semakin muram. "Di sini, berhenti di sini," ujar Pak Halim. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah kecil berdinding triplek. Atapnya bocor, dan di beberapa bagian terlihat berlubang. Cahaya redup dari dalam rumah menunjukkan seseorang sedang menyalakan lampu minyak kecil. Sari langsung turun dari mobil tanpa payung. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tidak peduli. "Ya Allah, ayah tinggal di sini?" Suaranya pecah. Pak Halim mengangguk pelan. Beliau bilang gak mau merepotkan siapapun. Benny berdiri kaku. Hatinya remuk melihat rumah yang bahkan tidak layak disebut tempat tinggal. Pikirannya dipenuhi bayangan saat ia mengusir Pak Rahmat, menganggapnya beban. Padahal ayah mertuanya memilih hidup sengsara demi tidak mengganggu rumah tangganya. Sari mengetuk pintu pelan. "Ya, ayah, ini Sari." Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Ya, ayah, tolong buka pintunya." Sari datang. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu pun terbuka sedikit, dan dari celah itu terlihat sosok Pak Rahmat. Kelihatan jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Wajahnya pucat, dan napasnya tampak berat. Sari langsung memeluk ayahnya dengan tangisan meledak. "Yah, kenapa ayah nggak bilang apa-apa? Kenapa tinggal di tempat seperti ini?" Pak Rahmat tersenyum lemah. "Sari, kamu kehujanan, nak." Benny maju selangkah, tapi suara Pak Rahmat melemahkan langkahnya. "Benny juga datang?" Ada raut bingung dan malu di wajah Benny. Iya, Pak, saya ikut." Pak Rahmat hanya tersenyum tipis, seolah tidak menyimpan dendam sedikit pun. Di dalam rumah, keadaan lebih menyedihkan. Hanya ada satu kasur tipis, sebuah meja tua, dan beberapa obat berserakan. Lampu minyak berkedip-kedip, memperlihatkan betapa kecil dan sesaknya ruangan itu. Sari duduk di samping ayahnya, memegang tangannya erat-erat. "Ayah sakit apa? Sejak kapan? Kenapa ayah nggak bilang ke aku?" "Yah." Pak Rahmat menatap wajah anaknya dengan mata sayu. "Ayah cuma flu biasa. Nanti juga sembuh." Namun Pak Halim menggeleng pelan. "Sari, ayahmu ini keras kepala. Beliau sudah batuk-batuk hampir 2 minggu. Badannya demam terus. Dan dia menolak ke dokter." Sari langsung panik. "Yah, kenapa ayah begini? Kita bawa ayah ke rumah sakit sekarang." Pak Rahmat menggeleng pelan. "Tidak perlu. Ayah nggak mau merepotkan siapapun." Mendengar itu, Sari menangis lebih keras. Sementara Benny berdiri di sudut ruangan, menatap semua itu dengan rasa bersalah yang semakin menghantam dadanya. Ia mengambil langkah kecil, mendekati Pak Rahmat. "Pak, saya minta maaf." Pak Rahmat menatap menantu laki-lakinya. "Maaf untuk apa, nak?" Benny hampir tidak bisa berbicara. Tenggorokannya tercekik emosi. "Untuk semuanya. Untuk sudah mengusir Bapak. Untuk sudah memperlakukan Bapak dengan buruk. Saya sangat menyesal." Pak Rahmat menghela napas panjang. "Nak, manusia memang suka salah. Kalau kamu sudah menyadari, itu sudah cukup." Air mata Benny jatuh satu persatu. Ia tidak pernah menangis di depan siapapun, tapi malam itu, ia tidak bisa menahan beban yang menyesakkan itu. Ia berlutut di depan Pak Rahmat. "Pak, izinkan saya menebus kesalahan saya." Pak Rahmat tersenyum tipis, mengangkat tangan gemetarnya, lalu menyentuh kepala Benny. "Kamu sudah menebusnya, dengan datang ke sini dan mengakui kesalahanmu." Benny menggenggam tangan Pak Rahmat, menunduk dalam-dalam. Momen itu membuat Sari menangis terseduh-seduh. Ia tidak pernah bayangkan bisa melihat suaminya dan ayahnya bersimpuh seperti itu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara hujan yang menemani. Pak Rahmat berkata pelan namun tegas. "Ayah punya sesuatu yang harus kalian tahu." Sari dan Benny saling pandang. Pak Rahmat melanjutkan. "Benny, kamu ingat perusahaan tempat kamu bekerja dulu?
Perusahaan yang membesarkan kariermu. Benny mengangguk bingung. Tentu, Pak, itu perusahaan besar. Pak Rahmat tersenyum samar. Itu perusahaan ayah. Keduanya terkejut. Apa maksud ayah? Sari terbata-bata. Ayah adalah pendiri perusahaan itu. Tapi ayah menyembunyikannya. Ayah tidak ingin hidup mewah. Ayah ingin hidup sederhana, dekat dengan kalian. Benny seperti kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat, matanya melebar. Semua potongan puzzle yang selama ini tidak ia mengerti, tiba-tiba menyatu. Ayah, Benny tersedak. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Karena ayah ingin melihat apakah kebahagiaan keluarga ini datang dari hati, bukan dari harta. Suara Pak Rahmat melemah, namun kata-katanya menusuk. Hening memenuhi ruangan. Sari menutup mulutnya, syok dan tak mampu bicara. Benny meneteskan air mata tanpa suara. Pak Halim menambahkan dengan lembut. Sekarang kamu ngerti kenapa usahamu bangkrut setelah beliau pergi? Karena orang yang selama ini menjaga perusahaanmu adalah orang yang kamu tendang keluar dari rumah. Benny memegangi kepalanya. Rasa bersalahnya menghujam tanpa ampun. Sari memeluk ayahnya. Yah, kami nggak pantas dapat ayah sebaik ini. Pak Rahmat tersenyum, mengelus kepala putrinya. Ayah hanya ingin kalian bahagia, itu saja. Dan malam itu, mereka bertiga duduk bersama, ditemani hujan yang akhirnya mereda. Seakan alam pun mengerti bahwa keluarga ini sedang diperbaiki dari retaknya. Setelah pengakuan besar itu, suasana dalam ruangan berubah total. Lampu minyak kecil yang berkedip seperti ikut menyaksikan betapa besarnya rahasia yang selama ini tertutup rapat. Sari masih memegang tangan ayahnya erat. Sementara Benny terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Namun Pak Rahmat belum selesai bicara. Ia menyandarkan tubuhnya perlahan, mengatur napas yang mulai tersengal. Nak, ada hal lain yang harus ayah jelaskan. Sari panik. Yah, ayah istirahat dulu. Nafas ayah berat. Pak Rahmat menggeleng pelan. Tidak, ayah harus bilang sekarang. Ayah tidak tahu apakah besok masih bisa bicara. Sari langsung menangis lagi. Yah, jangan bilang begitu. Ayah pasti sembuh. Namun Pak Rahmat tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan kepasrahan sekaligus ketegaran. Ia melanjutkan dengan suara rendah namun jelas. Benny, kamu pikir perusahaanmu bangkrut karena kesalahanmu saja. Tapi ada hal lain yang kamu belum tahu. Benny menatapnya. Bingung. Apa itu, Pak? 2 minggu setelah ayah pergi dari rumah, direktur keuangan yang selama ini ayah percayai, mengundurkan diri. Benny terkejut. Hah? Pak Andika? Orang yang paling dipercaya perusahaan? Dia mundur? Pak Rahmat mengangguk lemah. Ya, dia mundur tepat sehari setelah ayah keluar dari rumah kalian. Sari dan Benny saling pandang, semakin bingung. Pak Halim ikut menjelaskan. Pak Andika itu bukan sekadar direktur. Dia orang kepercayaan ayahmu sejak perusahaan itu berdiri. Bagi dia, selama Pak Rahmat ada, perusahaan aman. Tapi ketika beliau pergi, orang-orang dalam perusahaan mulai panik. Mereka merasa kapal kehilangan nahkoda. Baru kali ini Benny menyadari sesuatu. Jadi, selama ini perusahaan yang saya bangun ulang, sebenarnya selalu dilindungi ayah? Pak Rahmat tersenyum samar. Benny, kamu bekerja keras. Ayah tahu itu. Tapi dunia bisnis kejam. Kamu masih baru, dan banyak orang iri. Selama ayah diam-diam membantu dari belakang, mereka tidak berani macam-macam. Benny menunduk, menyentuh lantai dengan kedua tangannya. Pak, kenapa? Kenapa ayah nggak kasih tahu dari awal? Kenapa ayah nggak kasih saya kesempatan untuk menghargai ayah? Pak Rahmat menjawab sangat pelan. Karena ayah ingin kamu berhasil bukan karena harta ayah, tapi karena usahamu sendiri. Sari menutup wajahnya, menangis semakin keras. Ayah, kenapa ayah memilih hidup susah seperti ini? Kenapa nggak tinggal sama kami? Bilang semuanya, biar kami bisa menjaga ayah.
Pak Rahmat menatap putrinya penuh kasih sayang. "Nak, ayah pergi dari rumah bukan karena Benny jahat, tapi karena ayah tidak mau jadi sumber pertengkaran kalian. Ayah nggak mau kamu memilih antara suami atau ayahmu." Sari terisak keras. Rasa bersalah menelannya bulat-bulat. Benny yang mendengar itu kehilangan kata-kata. Lelaki yang selama ini merasa dirinya paling benar, kini sadar bahwa orang yang ia usir adalah orang yang paling tulus menginginkannya sukses. Dengan suara bergetar, Benny berkata, "Pak, mulai malam ini, saya janji, saya tidak akan membiarkan ayah hidup sendirian lagi. Biarkan saya menebus semuanya." Pak Rahmat menatapnya lama. Ada haru di matanya. "Benny, menjadi menantu itu bukan berarti kamu harus sempurna. Cukup kamu menjaga Sari. Itu sudah membuat ayah bahagia." Tapi Benny menggeleng. Air mata menetes jatuh ke lantai. "Tidak, Pak. Tidak cukup. Saya ingin jaga ayah juga. Saya ingin ayah kembali tinggal bersama kami. Biar saya rawat. Biar saya tebus semua kesalahan saya." Keheningan memenuhi ruangan. Sari memeluk suaminya, menangis di dadanya. Ia tidak pernah melihat Benny setulus ini. Pak Halim tersenyum kecil, kagum melihat perubahan itu. Pak Rahmat menatap keduanya lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, ayah ikut kalian pulang." Sari menutup mulutnya, tak percaya. Benny langsung memeluk Pak Rahmat erat-erat. Pelukan itu bukan sekadar maaf, tapi janji baru. Namun sebelum mereka berangkat, Pak Rahmat kembali berbicara. "Tapi ingat, besok pagi, ayah ingin kita bertiga pergi ke suatu tempat." Sari bertanya lirih, "Kemana, Yah?" Pak Rahmat menatap mereka berdua dengan sorot mata penuh makna. "Ke kantor pusat perusahaan. Ada sesuatu yang harus kalian lihat dan putuskan." Benny terpaku. Sari memegang tangan ayahnya lebih kuat. "Ayah, apa itu?" Pak Rahmat hanya tersenyum lembut. "Ini tentang masa depan kalian berdua." Dan malam itu, sebelum semuanya berubah, mereka tidak tahu bahwa keputusan yang menunggu mereka esok hari akan mengubah nasib mereka selamanya. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari baru terbit. Sinarnya menembus jendela rumah kecil tempat Pak Rahmat tinggal sementara malam sebelumnya. Sari menyiapkan sarapan sederhana dengan mata yang sesekali berkaca-kaca. Sementara Benny membantu mempersiapkan pakaian Pak Rahmat. Meski masih tampak lemah, Pak Rahmat bersedia dibawa pagi itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Sebuah tekad. Seolah hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu lama. Setelah semuanya siap, mereka bertiga berangkat menuju suatu tempat yang membuat Benny mulai gelisah. Gedung pusat perusahaan. Gedung itu masih terlihat megah meski beberapa lantai tampak kosong karena investor menarik diri. Karyawan yang dulunya sibuk kini hanya beberapa orang yang bertahan. Mereka semua tampak ketakutan akan masa depan perusahaan yang runtuh. Ketika Sari membantu ayahnya turun dari mobil, beberapa karyawan langsung mengepulkan bisik-bisik pelan. Itu kan Pak Rahmat. Bukannya beliau sudah pensiun? Kok kembali lagi?" Benny menelan ludah. Ia sadar betul, banyak orang tidak tahu siapa sebenarnya Pak Rahmat. Pak Halim sudah menunggu di lobi. Ia tersenyum lega melihat Pak Rahmat kembali. "Semua orang sudah siap, Pak," katanya. "Ruang rapat besar sudah penuh." Benny semakin gugup. Apa maksudnya semua sudah siap, Pak Halim? Namun Pak Halim hanya tersenyum dan menepuk bahunya. "Nanti kamu akan mengerti." Saat pintu dibuka, puluhan orang berdiri serempak. Ada pemegang saham, direksi lama, jajaran manajemen, dan bahkan beberapa investor senior yang dulu sangat mempercayai perusahaan itu. Begitu Pak Rahmat masuk, seluruh ruangan jatuh dalam keheningan penuh hormat. Beberapa wajah langsung merah karena terharu, beberapa gemetar, dan beberapa menunduk malu karena mereka tahu, merekalah yang dulu memaksa Pak Rahmat mundur, karena pikir mereka perusahaan tidak butuh pendiri tua. Pak Rahmat berjalan perlahan ke kursi utama. Sari memegangi tangannya, sementara Benny menatap semua ini dengan mata melebar. Ia baru benar-benar sadar seberapa besar pengaruh ayah mertuanya.
Pak Rahmat duduk dan membuka rapat dengan suara lemah namun penuh wibawa. Terima kasih kalian semua mau datang. Hari ini, ayah ingin jelaskan sesuatu. Ruangan hening. Ayah adalah pendiri perusahaan ini. Tapi kalian semua sudah tahu itu. Semua orang mengangguk. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian belum tahu. Ia mengalihkan pandangan kepada Sari dan Benny. Perusahaan ini sebenarnya sudah lama ayah niatkan untuk kalian berdua. Sari menutup mulutnya, terkejut. Benny terpaku. Tubuhnya seperti membatu. Pak Rahmat melanjutkan. Ayah tidak ingin perusahaan ini jatuh ke tangan orang rakus atau penipu yang hanya ingin keuntungan pribadi. Ayah ingin perusahaan ini dijalankan oleh orang yang jujur, yang mau belajar, yang mau memperbaiki diri. Ia menatap Benny dalam-dalam. Benny, kamu pernah membuat kesalahan besar, tapi kamu juga mengakui kesalahan itu. Dan orang yang mampu mengakui kesalahan adalah orang yang masih bisa dipercaya. Benny langsung meneteskan air mata, menunduk. Ayah ingin menyerahkan perusahaan ini kepada kamu, kepada kalian berdua. Suara gumaman kaget terdengar di seluruh ruangan. Sari terisak, memeluk ayahnya erat-erat. Yah, kenapa ayah lakukan ini? Pak Rahmat menepuk kepala putrinya. Karena ayah ingin kalian bahagia. Bukan cuma uangnya, tapi kebersamaannya. Salah satu investor senior, Pak Dharma, berdiri. Pak Rahmat, jika keputusan Anda final, kami semua siap kembali mendukung perusahaan ini. Dengan satu syarat. Semua menatap. Pak Dharma tersenyum kecil. Syaratnya sederhana. Bapak tetap menjadi penasihat utama, meski dari rumah. Pak Rahmat tertawa kecil. Ah, kalian ini sudah tua begini masih mau repot-repot mendengarkan ayah. Ruangan tertawa ringan, melepas ketegangan. Namun Benny berdiri dengan suara berat penuh emosi. Pak, semua, saya tidak pantas menerima ini. Saya sudah mengusir pendiri perusahaan ini dari rumah. Saya menghina beliau. Apa saya layak memimpin? Pak Rahmat memegang tangan menantunya. Benny, justru karena kamu sadar itu, kamu layak memulai dari nol lagi. Pak Rahmat menatap seluruh ruangan. Saya, Rahmat Hadiputra, pendiri perusahaan ini, memutuskan untuk menunjuk menantu saya, Benny Santoso, sebagai direktur utama perusahaan mulai hari ini. Sari menutup wajahnya, menangis haru. Benny terduduk, tak sanggup menahan emosi. Para direksi berdiri satu persatu, memberikan tepuk tangan. Suara tepuk tangan itu menggema begitu kuat, seolah seluruh kegagalan dan kesalahan di masa lalu perlahan luruh, digantikan oleh harapan baru. Pak Rahmat melanjutkan. Dan saya ingin Sari menjadi pendamping keputusan-keputusan besar di perusahaan ini. Karena dia adalah anak yang selalu menahan keluarga ini tetap utuh. Sari memeluk ayahnya, menangis semakin keras. Sementara yang lain meninggalkan ruangan, Benny menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Pak Rahmat. Pak, saya janji, saya akan jaga perusahaan ini. Saya akan jaga Sari. Saya akan jaga ayah. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Pak Rahmat tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ayah percaya, karena orang yang pernah jatuh akan lebih hati-hati melangkah. Benny menunduk dalam-dalam. Sari memeluk keduanya, ayah dan suaminya, dalam pelukan hangat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu bukan hanya hari perusahaan bangkit kembali. Hari itu adalah hari sebuah keluarga diperbaiki. Hari seorang menantu menemukan kembali sisi manusianya. Hari seorang ayah akhirnya melihat cinta yang ia perjuangkan selama ini tidak sia-sia. Dan hari seorang anak menemukan kembali sosok pahlawan yang hampir ia hilangkan. Di tengah pelukan itu, Pak Rahmat berkata dengan suara yang damai. Sekarang, ayo kita pulang. Kita mulai semuanya dari awal, bersama-sama. Dan dari hari itu, kehidupan mereka berubah untuk selamanya.